Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para penguji yang telah hadir di forum Zoom link ini. Kalau saya lihat yang sudah hadir adalah Bu Eni, tapi nggak apa-apa, nanti yang lain menyusul. Yang kedua juga saya hormati Fikri selaku peserta ujian skripsi dan juga ujian atau supporternya. Pertama kali mari kita menjadikan puji syukur kita kehadirat Allah SWT yang pada kesempatan siang hari ini ya kita diberikan nikmat hidayah dan inayahnya sehingga pada kesempatan siang ini kita bisa menyelenggarakan sidang skripsi atas nama saudara Fikri Haikal. Yang kedua, salam dan salawat semoga tetap tercurah pada junjungan kita Rasulullah SAW serta keluarga, sahabat dan pengikutnya sampai akhir zaman. Hari ini kita akan menyelenggarakan sidang skripsi atas nama saudara Fikri Haikal dengan NIM 16630021 dengan judul Synthesis of Photocatalyst Material SRBE4 bla 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 by Molten Salt Synthesis Method, bawah bimbingan saya. Saudara Fikri Haikal sudah menyelesaikan atau ya melalui tahapan-tahapan skripsi yang sangat panjang, saya kira dari proposal, penelitian, hasil, dan akhirnya bisa sampai ke sidang skripsi di hari ini. Susunan penguji untuk sidang hari ini adalah yang pertama adalah Bu Eni Julianti selaku ketua penguji, terus yang kedua saya pembimbing merangkap sebagai sekretaris penguji dan anggota penguji ada Bu Anita Andrea Ningsih juga selaku pembimbing agama dan juga Bu Ani Maunatin. Acara kita hari ini nanti akan dibagi menjadi 3 sesi. Yang pertama adalah presentasi yang nanti akan disampaikan oleh saudara Fikri Haikal dengan durasi waktu maksimal 10 menit. Terus yang berikutnya ada sesi tanya jawab, koreksi atau saran-saran dari semua penguji dengan durasi waktu masing-masing adalah 20 menit. Karena pengujinya banyak, sehingga sidang hari ini nanti direncanakan selama 1,5 jam kurang lebih. Dan yang ketiga adalah rapat terkait dengan kelayakan dari saudara Fikri Haikal, apakah lulus sidang skripsi ataukah tidak. Nah, itu adalah susunan kita hari ini. Dan di sini juga sudah hadir para audien, supporter, sekira juga sudah banyak teman-teman dari Fikri Haikal yang menyemangati Fikri ini. Dan saya harapkan nanti dari audien juga ada pertanyaan yang bisa disampaikan kepada Fikri ini. Sebelum saya mulai, saya tanya dulu kepada saudara Fikri Haikal, apakah Anda sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Ini dan bisa mengikuti ya sampai akhir ini ya untuk ujian kita hari ini. Dan bisa kita mulai langsung saja ke sesi yang pertama, yaitu adalah presentasi terkait dengan hasil-hasil penelitian dari saudara Fikri Haikal ini. Untuk selanjutnya, waktu dan tempat saya persilahkan kepada Fikri. Monggo, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Good afternoon. My name is Fikri Haikal. In this great opportunity, I would like to present our research molten salt synthesis of photocatalyst material of strontium bismuth titanate with lanthanum dope by molten salt synthesis. First of all, let us praise to Allah for we can attend here with our fullness of health. Salawat and salam always for our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam who guide us from the darkness era into the lightness. I would also like to thank to Dr. Anton Prasetyo and Miss Anita Andrea Ningsih SSMPD as my advisor, and Miss Eni Julianti MSI and Miss Ani Maunatin MP as the examiner of this presentation, and for all my friends that can join this seminar. Let's get into the introduction section. Our materials is strontium bismuth titanate, a 4-layered aurifilous phase materials which can be utilized as both piezoelectric and ferroelectric ceramics. But in this case, we would like to discuss its ability as photocatalyst. As photocatalyst, strontium bismuth titanate works under visible light condition. It can degrade organic solution and it is stable and reusable. However, it still has considerable amount of
photorecombination activities as shown in graph below. There are two ways to improve the strontium bismuth titanate properties as photocatalyst. The first one is energy tuning, in which we would like to lower both the band gap energy and the recombination rate. It could be done by incorporating rare earth elements into our materials, as reported by Zhang and Nares and Mandal below. The second one is to modify the morphology of our materials. In this case, we choose to synthesize our materials using molten salt methods, as it was reported to reduce the particle size and make the particle more uniform than the other methods. To test its activity as photocatalyst, we use rhodamine B solution. Why rhodamine B? Because it's widely used in industry as well as laboratory scale, and it produces aromatic amine during its anaerobic degradation, which possible for carcinogenic compounds. Here are some previous efforts in degrading rhodamine B solution using various aurifilius phase materials. As Allah said in Al-Quran, Surah Al-An'am, ayah 141, which he said that although we can consume or kulu, which mean eat of his fruit, but he does not like those who commit excess. Quraish Shihab explained in Tafsir Al-Misbah that the meaning of this ayah is that though we are told to eat by fi'il amr kulu or consume, it just means that we are allowed to do so, but it's still limited that we don't overdo it. The words excess or tusrifu, while literally meaning excess or overdo, Shihab also explained that it's something that we do that has no meaning doing it. So the main objective of this research is to produce strontium bismuth titanate with improved photocatalytic activities by incorporating lanthanum into strontium bismuth titanate. And to confirm the result, we have to analyze it using several instruments and methods including XRD, SAMEDS, and UV-Vis DRS. We also test the photocatalytic activity of synthesized material to degrade rhodamine B solution. Here are the steps to synthesize our materials. We then characterize our sample using XRD, SAMS, SAMEDS, and UV-Vis DRS. And here are the steps of the photocatalytic activity test. First, we have to determine the maximum absorbance wavelength of the solution. Then we can generate a calibration curve, and then we continue to test the photocatalytic activities of our materials. And here are the step-by-step explanation of how the photocatalytic activity test is done. And now let's discuss about the result of our research. Here are the images of our materials after heated on 750 and 850 degrees Celsius. There are no noticeable color changes observed, although some yellowish color residue was found in the crucible. It was believed that it was the trace of bismuth oxide after being heated. The X-ray diffractogram shows that the single-phase sample successfully obtained by the undoped materials. Unfortunately, perovskite secondary phase was found all across the dope sample. Peak shift was observed around 2 theta equals 30 degrees, implying that lanthanum doping was reducing the lattice parameter of strontium bismuth titanate due to lack of lone pair electron in lanthanum ion. After we finished the rich field refinement, we know that it was a good fit by looking at the flat blue line in the refinement plot. According to Toby, the RP and RW value around 20% are acceptable for rich field refinement. As we know from the previous slides that perovskite secondary phase was found in our dope sample, we had to do the multi-phase refinement for X.05 till 0.2 samples. From that refinement, we can obtain the percentage amount of strontium titanate as secondary phase. The result shows that the amount of strontium titanate was decreasing up to X.15 samples. Then it increased again at X.2. This phenomenon was observed because lanthanum doping in strontium bismuth titanate reducing the orthorhombic distortion in the system, but
if the lanthanum content exceeded 0.2, it can incorporate in bismuth layer, which increase disorder in the system. From the same images with 7,000 magnification, we can see that the plate-like particle was found in all sample, both doped and undoped. But here we can see that the amount of agglomeration is increasing with the higher lanthanum content. And this result can be explained by the fact that lanthanum can inhibit the crystalline growth and also that strontium titanate phase composition plays a big role in agglomeration. We then calculate the particle distribution of our materials. The distribution was shifting into the smaller particle size as lanthanum content increased. And we found it difficult to calculate the X.2 samples because the plate-like one and the agglomerate one was close to indistinguishable. Strange findings obtained from the ETS result. Here, we can see that no lanthanum content was detected by the ETS. From this result, we know that lanthanum is not evenly distributed, and we assume that it was because the doping mechanism is interstitial, not substitutional. But further investigation is needed to confirm our assumption. We also calculate the band gap energy of our materials, and we found that there were only incremental improvement from lanthanum doping. It wasn't surprises because the main objective of lanthanum doping is to reduce the photorecombination activities. Our materials was tested for real-life usage. It was used to help the photocatalysis reaction in degrading rhodamin B materials. The result is surprising us because the undoped materials has the highest activities, and it was believed due to strontium titanate formation in our sample that the doped material has lower photocatalytic activities. However, from X.05 till 0.2, we observed that an increase in the degradation rate. And since the band gap energy is quite the same, we believe that our sample's morphology plays the big role here. After all of that, we can conclude that synthesis of strontium bismuth titanate with lanthanum dope was successfully conducted using molten salt method. Although single phase sample was only found in found in undoped sample, and strontium titanate as secondary phase was found in all sample. Characteristic plate-like shape was observed across samples. Even though agglomerates increases as lanthanum content increase, we also found that our sample can work under visible-like photocatalyst with band gap energy range from 2.97 until 3.06 electron volt, and the highest activities of rhodamin B degradation achieved by the single-phase sample with 29.77% degradation over 60-minute marks of reaction. Thank you for your attention. That's all that we can present to you. Should you have any question or feedback, feel free to ask me. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Fikri. Berikutnya kesempatan pertama untuk tanya jawab. Saya persilakan kepada Bu Anita, selaku penguji agama dan juga pembimbing di bidang agama. Waktu dan tempat silakan pada Bu Anita. Monggo Bu Anita. Terima kasih Pak Anton, Bu Eni dan Bu Ani atas waktunya. Suara saya napa sampun jelas? Nggih. Sampun. Jelas Bu, lanjut Bu, jelas. Oke. Terima kasih atas waktunya nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, salam kenal kagem Bu Ani yang belum kenal saya. Untuk Bu Eni dan Pak Anton alhamdulillah sudah pernah tahu ya, pernah kenal dan Ya, makasih kenal. Langsung mawon nggih Bu, karena tadi penjelasannya banyak bahasa Inggrisnya saya kurang paham, tapi saya coba sudah membaca skripsi yang sudah diberikan jauh-jauh hari nggih dari pada saya.
Yang ingin saya tanyakan di poin yang di bab 2 itu ada pembahasan tentang hikmah sintesis, kemudian di bab 4 menjadi material apa itu yang senyawanya Mas Fikri bahas dalam perspektif Islam itu maksudnya gimana? Apa ada sinkronnya? Apa berbeda alurnya? Karena kalau saya baca isinya itu berbeda. Kalau di hikmah fokus pada surat Al-A'raf ayat 31 yang tentang pesan untuk tidak berlebihan ya. Kemudian di yang pembahasan bab 4 itu ayat yang pertama maksudnya fokusnya itu pada pesannya bahwasanya tidak boleh terjadi kerusakan di bumi gitu. Itu sinkronisasinya di mana saya sebagai istilahnya orang awam itu kalau mau memahami antara integrasinya keduanya itu sangat sulit gitu menurut saya, sangat sulit karena kalau membaca secara keseluruhan itu tidak antara paragraf pertama dengan paragraf kedua untuk yang saya fokus kepada ini ya yang pembahasan tentang agamanya atau integrasinya itu tidak menemukan gitu. Bagaimana Mas Fikri? Oke, Bu. Sebelumnya terima kasih Bu Anita untuk bimbingannya. Untuk pertanyaannya, jadi mengapa saya mengambil di bab 2 yaitu ayat 141 karena di sini dihipotesiskan bahwa senyawa yang akan kami sintesis itu akan meningkat efektivitasnya sehingga kita bisa mengurangi dosis yang digunakan dalam penggunaannya sebagai material fotokatalis. Nah, di sini diambil dari surat Al-An'am ayat 141 dan Al-A'raf ayat 31. Nah, di situ kita diminta untuk tidak berlebih-lebihan. Nah, biasanya yang dibahas sebagai berlebih-lebihan di sini bukan hanya dari limbah. Nah, kan umumnya hanya limbah yang dibahas mengenai berlebih-lebihan itu. Nah, tetapi di sini saya ingin mengambil bahwa bukan hanya dari limbahnya saja, tetapi dari material fotokatalis yang dipakai untuk mengolah limbah, itu kita juga tidak boleh berlebih-lebihan. Maka di sini upaya kita untuk mengurangi tindakan berlebihan itu, salah satunya adalah dengan meningkatkan aktivitas fotokatalitik dari material kita, sehingga kita menggunakan lebih sedikit material dalam penggunaannya sebagai fotokatalis. Kemudian setelah dilakukan penelitian di lab, ternyata dibuktikan bahwa untuk perlakuan yang telah kita lakukan di sini belum dapat terbukti bahwa perlakuan doping tersebut dapat meningkatkan aktivitas fotokatalitik dari material baik. Jadi yang seharusnya kita inginnya material yang kita doping itu lebih baik aktivitasnya, tetapi di sini tidak terbukti demikian. Nah, itu penyebabnya bisa dikarenakan pengotor dan lain sebagainya. Oleh karena itu di bab 4 kita membahasnya mengenai kerusakan di muka bumi dan lain sebagainya. Itu kita selama di sini penelitian kami belum dibuktikan dapat meningkatkan aktivitas fotokatalik, maka yang kita dapat lakukan yang pertama ya itu mengurangi tindakan-tindakan yang bisa menyebabkan kerusakan di muka bumi seperti itu. Terus ada lagi? Nah, di bab 4 juga dibahas mengenai kontribusi ilmiah dari penulisan atau penelitian yang sudah ada di sini. Jadi meskipun di sini penelitian kita tidak berhasil membuktikan hipotesis awal, tetapi di sini kita dapat membahas faktor-faktor apa saja yang mungkin menyebabkan gagalnya pembuktian hipotesis tadi, dan
itu bisa menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya. Oke. Tapi penekanannya pada tidak berlebihan. Intinya Oke, gitu ya. oke. Ya. Seperti yang sudah pernah saya sampaikan waktu bimbingan gitu, tidak usah terlalu banyak menurut saya ya, tidak usah terlalu banyak ayat yang diangkat, cukup satu ayat dan fokusnya pada penekanan di mana gitu, fokusnya pada penekanannya di mana. Kalau memang pada israfnya, pada berlebihannya, maka harus mencari referensi yang menjelaskan tentang israf yang bagaimana yang tidak diperbolehkan dan israf yang bagaimana yang diperbolehkan. Menurut saya seperti itu. Jadi jangan dibahas gelundungan saja gitu. Maksudnya satu, karena kan konteksnya dalam satu ayat itu kan bisa jadi berbeda. Sekalipun sama-sama ada kata israf dalam Al-A'raf ya, ayat 31 ya, sama Al-An'am ayat 141, Mas Fikri kan fokusnya pada israfnya. Tapi tidak menjelaskan yang di Al-A'raf ini konteksnya apa dan Al-An'am ini konteksnya apa gitu. Kalau memang konteksnya serupa, cantumkan di situ. Jadi nanti yang membaca itu jelas, oh benar-benar bahwasanya israf yang dimaksud ini sesuai dengan pembahasan skripsinya itu sama gitu. Atau diyakinkan dengan bisa juga pendapat-pendapat para sains Islam juga bisa jadi kan ada gitu ya. Tentang itu diperkuat juga dengan hadis juga boleh. Jadi tidak harus selalu dihubungkan dengan ayat A dengan ayat B gitu. Karena bisa jadi karena asbabun nuzulnya itu kan beda. Nah, cukup satu ayat menurut saya ya, satu ayat tapi dikupas sampai bisa memunculkan integrasi yang ada. Yang berhubungan dengan skripsinya Mas Fikri, maksud saya begitu. Terus di material itu maksudnya sampean bahas tentang akidah keimanan, perbuatan, konsumsi, itu maksudnya bagaimana yang diinginkan gitu. Nah, jadi ya memang karena dibahasnya yang israf itu Bu, jadi menyadur dari buku dari tim Lajnah Pentasian Mushaf. Nah, itu ada pendapat bahwa apabila kita menjadi orang yang beriman, maka kita tentunya harus mengimani ayat-ayat yang telah disebutkan tadi dan mengamalkan bahwa kita tidak boleh melakukan konsumsi yang berlebihan seperti itu. Oke. Tapi kan tadi setelah pembahasan tentang itu muncullah surat Ar-Rum yang di bawahnya. Jadi kan saya jadi bingung ini mau memberikan pesan atau mau membahas gitu. Jadi yang berakibat pada kerusakan bumi itu kan masuk pada hikmah, bisa jadi kan pada hikmah. Bahwasanya kalau kita tidak berlebih-lebihan, maka kita pun tidak akan membuat kerusakan seperti firman Allah dalam surat Ar-Rum itu. Maksud saya kan seperti itu. Jadi nyambungkannya itu harus harus pas gitu ya antar paragraf itu. Jadi sepertinya dan ada paragraf yang diulang-ulang dengan bahasa yang sama antara bab 2 dengan bab 4. Akhirnya kayak nggak nyambung gitu. Maksud saya begitu. Itu masukan saya. Untuk yang lainnya insya Allah saya rasa cukup karena juga kita sudah sering bimbingan dan saya juga sudah menanyakan sebelumnya ya waktu kita bimbingan. Semoga setelah ini bisa direvisi dengan bahasa yang mudah dipahami gitu. Terima kasih Mas Fikri ya. Semoga bisa dipahami ya apa yang sudah saya sarankan. Terima kasih. Monggo
Pak Anton, Bu Eni, dan Bu Ani. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Syukran lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Anton, Bu Ani, mungkin Bu Ani dulu ya. Apa Bu Ani bisa? samain dulu aja. Saya baru datang. Halo, sudah Bu Ani. Pak Anton sudah. Ampun, Pak Anton, matur suwun Ya. Pak Anton. Ya, terima Mohon kasih Bu. maaf. Oh iya, sama-sama Bu. Terima kasih Bu Anita. Nanti Nggih. ya jika ada suatu yang perlu diperbaiki nanti Nggih. biar Vicky nanti bisa menyelesaikan pada waktu proses revisi. Ya. Nggih. Jika Bu Anita ada keperluan ya monggo saja, tapi nanti bisa di WA nilainya ke saya biar nanti kita rekap di akhir. Ngoten. Ya, di akhir Nggih. acara ini. Berarti ini sudah tidak ada sesi lagi. Sampun Ya, cekap. ada penguji lagi Bu Eni sama Bu Ani. Nggih, Tapi maksudnya untuk saya sampun sangat cekap nggih. minat sekali. Ya biasanya kalau penguji agama kita persilahkan kalau misalkan ada acara yang lain monggo bisa bergeser, tetapi nanti nilainya dikirim lewat WA ke saya gitu. Semisal saya masih bisa mengikuti nopo Nggak apa-apa. saged? Nggih, monggo. Nggak apa-apa. Kan Ini biasanya penguji agama kan banyak sekali Ajar. orang yang diuji ya gitu. Nggih. Biasanya gitu. Kalau mau mengikuti sampai akhir juga nggak apa-apa. Nggih. Oke. Nggih. Masih Bu Nanjang ya. Oke, kesempatan yang kedua saya persilakan kepada Bu Eni atau Bu Ani. Enggak. Bu Eni. Bu Eni dulu. Tunggu ya. Ya, Bu Eni. Oke, silakan Bu Eni. Waktu dan tempat saya persilakan. Halo Bu Eni. Halo. Halo. Oke, silakan Bu Eni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat ya Fikri ya. Sudah sampai tahap akhir ya Fikri ya. Oke, Fikri, coba dijelaskan dari apa yang didapatkan Fikri, ya langsung saja apa yang didapatkan Fikri ini, apa yang jadi prestasi ya, atau jadi kelebihan dibanding yang serupa, dibandingkan penelitian yang serupa sebelumnya, Fik. Iya, Bu. Oke, jadi untuk penelitian yang telah saya lakukan di sini, yang pertama untuk kelebihannya dibandingkan penelitian yang sebelumnya, yaitu di sini merupakan uji pertama atau sintesis pertama strontium bismetitanat dengan doping yang kemudian dilakukan secara langsung uji aktivitasnya sebagai fotokatalis untuk mendegradasi larutan organik yaitu rodamin B. Nah, untuk sebelumnya aktivitas fotokatalitik untuk strontium bismetitanat di sini hanya digunakan untuk katalis untuk reduksi CO2 gas. Seperti itu, Bu. Jadi di sini merupakan uji pertama yang dilakukan dalam larutan organik untuk larutan strontium bismetitanat dengan doping. Oke, Fikri coba ditunjukkan ya yang kemampuan untuk fotokatalis. Coba ditunjukkan di share screen. Nah, di sini, Bu. Yang gambar sebelah kiri, Bu. Sebentar, saya belum kondusif ya. Gitu.
Halo Bu Eni. Halo Bu Eni. Bu Eni masih di Zoom? Ya, saya lagi di rumah jadi nggak kondusif banget, Dek. Oh. Atau Bu Ani dulu? Bu Eni. Iya, halo. Dek, Bu, sorry. Nggak kondusif. Atau Bu Ani, atau Bu Ani dulu? Ya boleh, saya sudah di Biar Bu Eni mengkondusifkan urusan domestiknya. urusan domestik ya. Benar kan urusan domestik ini? Iya benar. Aku urusan perjalanan sudah saya dulu disambi ya nggak apa-apa nyambung. Ya udah, mungkin sama Bu Ani ambil nyambung. Silakan Bu Ani. Ya baik Pak, terima kasih. Biar cepat ya Fikri ya. Fikri. Iya, Bu. Ya. Coba ini tadi ya saya cek foto katalis. Coba manfaatnya daripada senyawa aurifilius itu apa selain sebagai fotokatalis? Aurifilius pemanfaatannya selain menjadi fotokatalis, umumnya digunakan sebagai material piezoelektrik dan ferroelektrik, Bu. Ferroelektrik ya, Iya. yang lain ya, manfaat yang lain ya. Nah kalau di sini kan kamu fotokatalis, nanti kan ada uji kelanjutannya ya, uji dalam degradasi apa mau senyawa berwarna rodamin B ya. Jadi nanti kan di judulnya nggak ada itu tadi kayaknya ya. Oh iya, belum ada rodamin B-nya, Bu. Mendegradasi rodamin B. Kan nanti terkait dengan latar belakangnya itu ya, mungkin nanti bisa ditambahkan. Berikutnya atau didiskusikan dulu nggak apa-apa. Berikutnya untuk di abstrak Fikri, sambil saya cek ya. Ini saya sambil koreksi kamu supaya abstrak. Ini kalau kamu abstrak itu kan harus baku ya nulisnya ya. Jadi nggak dicampur-campur. Latar belakang dulu, metode dan risau. Ya. Iya, Bu. Ya. Contohnya dan penulisannya juga harus baku dengan bahasa yang ilmiah ya. Jadi seperti kamu di sini ada kata-kata sayangnya gitu ya. Kamu bahasa Inggris kan tadi unfortunately itu nggak boleh di abstrak ya. Unfortunately itu nggak ada. Ya, nanti dicek ulang bahasa Inggrisnya itu. Berikutnya kamu kasih prolog karena kamu kan fotokatalis. Jadi abstrak tadi kan ada latar belakang, metode dan hasil. Ya. Jadi berarti kan kamu nanti keunggulan dari aurifilius lapis 4 ini yang biasanya dipakai sebagai fotokatalis kan gitu. Fotokatalis senyawa berwarna limbah kan gitu ya. Itu jadi prolog awalnya. Bisa seperti itu. Dengan sinar tampak ini biasanya diketahui energi celah kita pada rentang sinar tampak sekian dan sekian itu nggak usah. Itu kan sesuatu yang nilainya sekian itu kan teori dari mana kamu? Kalau misalnya dia mempunyai energi band gap 2,93 sampai 3,01. Dari beberapa penelitian sebelumnya, Bu. Ya, tapi kan sumber-sumber lain nanti ada yang beda lagi. Jadi tidak dipakai untuk abstrak ya. Karena abstrak itu adalah background of the research secara umum dulu. Ya, secara umum. Berikutnya, nanti ditambahkan itu tadi ya. Jadi harus ada fotokatalisnya dimasukkan di situ dalam mendegradasi rodamin atau dia banyak dimanfaatkan fotokatalis untuk degradasi senyawa limbah organik berwarna, misalnya gitu diantaranya rodamin gitu. Sederhana tapi padat ya. Berikutnya, nah nanti di sini sama ya tadi ya, jadi yang kata-kata tidak baku dihilangkan, yang bahasa Inggrisnya juga disesuaikan ya Vicky, jadi tidak boleh ada kata ini tadi saya cek ini ada didn't significantly affect, itu kan nggak ada kata-kata itu, jadi tidak memberikan efek signifikan. Ini artinya ini kalau dia berarti kamu harus menstatistiknya, jadi karena kamu bilang tidak signifikan, kalau secara ilmiah itu nggak boleh, jadi nggak signifikannya di mana kan gitu. Kamu kok tahu itu nggak signifikan, kamu nggak menguji statistik itu ya gitu ya. Jadi tidak ada kata-kata itu. Jadi tulis saja yang besar mana nilainya, yang baik mana, yang rendah mana, yang tinggi mana gitu. Tapi nggak ada kata-kata itu, sama kayak tadi unfortunately itu nggak ada juga ya. Berikutnya nanti di background of the research-nya di
di abstrak awalnya itu nanti diusahakan kalimatnya adalah kalimat present, harus present. Ya Fikri. Iya, Bu. Contohnya kalau kamu di sini ini kamu sambil buka abstrakmu ya? Iya. Ya. Incorporation of rare earth metal into aurifilius. Kenapa harus pakai A besar itu ya? Was reported, telah itu kan dilaporkan, tapi tidak ada continue-nya. Kan sampai sekarang masih dilaporkan. Iya. Ya enggak? Ya, itu kan berarti kalimat di background of the research itu kamu harus kata bahasa Inggrisnya adalah present yang masih terus berlaku sampai sekarang. Ya. Berikutnya di metode ini tadi ada yang sudah benar. Nanti dicek lagi di metode itu berarti kan Fikri udah mengerjakannya udah lampau ya. Sudah, Bu. Berarti kamu pakai lampau, tapi ada yang saya cek tadi ini lampaunya kamu adalah aktif. Misalnya kalau pasif berarti kamu harus memberikan tubinya tubi lampau. Ini tadi coba cek. Situ ada yang pakai masih pakai are mungkin ya. Jadi kan lampau passive voice ya. Passive voice. Jadi lampau tapi kalimat pasif. Ya Fikri. Berikutnya di hasil riset itu juga result itu juga harus begitu. Lampau kalau misalnya dia kalimat pasif berarti lampaunya lampau pasif, jadi ada tubuhnya di depan ya. Kalau nah ini terus di akhir itu kan kamu result itu kamu baca enggak ini ada to investigate, itu maksudnya apa? To investigate untuk menginvestigasi, untuk meneliti. Nah, tempatnya enggak di sini karena sudah result ya kan? Oh iya, Bu. Jadi kesimpulan datanya result. Jadi cuma background of the research, method of the research, and the result. Jadi kamu nggak mengulas lagi kenapa ini rendah, kenapa ini kecil, itu nggak ada di abstrak ya. Atau kamu cerita lagi untuk mencari aplikasi di dunia fotokatalis, harusnya letaknya di depan ya kan? Ya. Iya, Bu. Itu ya Fikri ya. Itu masukannya. Nanti hurufnya disamakan. Ini kamu nggak sama hurufnya. Oke. Untuk keywordnya pilih berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. 5, Bu. Kenapa kakak kamu molten salt? Kalau fotoluminescent itu apa ya? Yang lebih enak nih? Sebenarnya salah. Iya, belum dihapus, Bu. Lah ya itu salah ya? Iya. Habis itu molten salt method. Jadi artinya biar lebih spesifik begitu dibuka nanti langsung bisa tahu gitu ya. Nah, keyword itu juga nanti kenapa harus ada X sekian apa sudah benar itu? Saya rasa salah ya. Ya nanti dicek lagi. Molten salt method. Jadi ada yang dihapus itu kamu perbaiki ya. Oke, baik saya lanjutkan. Saya menyambung dari pertanyaannya Bu Eni tadi, apa kelebihan punya kamu dari peneliti sebelumnya? Di mana peneliti sebelumnya kan kemarin sudah kita bahas ya, ada nama siapa lupa saya, yang dia sudah melakukan sintesis. Zulhajri. Iya, siapa? Pak Zulhajri. Iya, punya jurnalnya ya sampean. Yang tentunya sudah melakukan itu juga, tetapi dengan lelehan logam juga. Bedanya apa kemarin ya? Bedanya kalau saya diuji ke aktivitas fotokatalitiknya, Bu. Kemudian juga jumlah dopingnya, Bu. Jumlah dopingnya. Tapi jenisnya dopingnya sama juga lah. Sama ya. Jumlah apanya maksudnya? Jumlah dopingnya. Iya, nilai X-nya. Ya oke. Ya kan? Berarti kan dia nanti aplikasinya untuk apa yang penelitian sebelumnya? Kalau sebelumnya dia hanya sintesis dan karakterisasi gitu aja, Bu. Berarti tidak hanya diaplikasikan. XRD, SEM-EDX, habis itu UV-VIS DRS ya? Hanya XRD sama SEM. XRD sama SEM. Iya. Ya. Tetapi jumlah X-nya nggak sama ya? Iya. Oke. Nah, coba terangkan perbedaan dari hasil karakterisasi XRD dan SEM kamu dengan nilai X yang berbeda, tapi persenyawaannya kan sama. Sebenarnya hasilnya sama, Bu. Untuk Pak Zulhajri itu sendiri, hasil sintesis materialnya yang dengan doping yang jumlahnya berbeda itu juga menghasilkan pengotor perovskite juga, yaitu SrTiO3.
Sama halnya dengan penelitian yang telah kami lakukan. Mungkin perbedaannya mungkin di komposisi, tetapi kalau di nilai di jurnalnya Pak Zulhajri itu tidak dibahas detail mengenai komposisinya. Jadi mereka hanya membahas tentang bahwa sintesisnya berhasil tetapi ditemukan fasa sekunder. Seperti itu saja. Jadi tidak dianalisis menggunakan refinement multiphase dan sehingga tidak mengetahui jumlah pengotornya itu sendiri. Juga untuk SEM EDS-nya seperti yang telah saya katakan tadi, kalau di jurnal tersebut tidak dimasukkan EDS-nya, tetapi kalau di penelitian kami dilakukan seperti itu, Bu. Oh, seperti itu ya. Jadi beda di arah apa namanya, lebih detail punya kamu kan begitu? Oke. Ya kan, lebih banyak yang dilakukan. Dan ada tambahannya. Nah, berikutnya coba saya ditampilkan hasil SEM EDX-nya. Berarti kan kamu ada itu X-nya ada berapa varian? 5 ya. Ini, Bu. EDS-nya hasilnya seperti ini. SR, BI, LA, TI ya. Oh ya, kalau misalnya kan kamu ini sintesis ya. Kalau kita sintesis itu kan mesti pengotornya selalu ada ya? Enggak, Bu. Tergantung pemanasan juga, Bu. Suhu pemanasan tergantung pencampuran prekursornya, banyak faktor yang mempengaruhi. Oh ya, yang mempengaruhi. Di kamu pengotornya ada enggak? Pengotornya itu, Bu, SRTiO3. SRTiO3 tadi ya. Berarti sama dengan penelitian sebelumnya ya? Iya. Jadi SRTiO3. Nah, kira-kira kalau kita lihat dari data ini ya, jadi kalau kamu kan semakin banyak X-nya, berarti kan lantanum yang ditambahkan itu kan semakin banyak ya? Iya, harusnya ya seperti kan? itu, Bu. Apa korelasi perbanyakan lantanum terhadap kualitas? Terserah anything kamu mau menjelaskan apa. Jadi kamu kan main konsentrasi lantanumnya semakin tinggi. Itu berarti memberikan perbedaan di mananya? Nah, kalau dalam penelitian yang sebelumnya dilakukan oleh Nayak itu fungsi LA dalam SRBITIO15 atau strontium metitanat itu dia mensubstitusi ion Bi-nya. Jadi di sini LA dapat mensubstitusi ion Bi. Nah, Nayak telah membuktikannya melalui instrumentasi Raman, karakterisasi XRD dan Raman. Nah, dia menyimpulkan seperti itu. Jadi lantanum akan menempati ion Bi hingga X sama dengan 0,15. Nah, di sini mengapa kita ingin mensubstitusi Bi dengan lantanum, karena di sini lantanum dapat mengurangi distorsi ortorombik dari SRBITIO15 itu, Bu. SBT itu. Jadi karena di sini Bi kan memiliki pasangan elektron bebas, sedangkan lantanum tidak memiliki pasangan elektron bebas. Nah, di sini pasangan elektron bebas dinilai bisa menyebabkan distorsi ortorombik dari SBT itu sendiri. Nah, tetapi ketika doping lantanumnya itu terlalu banyak, juga Nayak telah membuktikan bahwa lantanum akan masuk ke bismut yang di lapisan bismut oksidanya. Jadi tidak pada lapisan perovskite-nya, tetapi pada lapisan bismutnya. Kan material kita itu kan aurifilius, di mana aurifilius itu tersusun dari layer perovskite sama bismut. Nah, ketika lantanumnya terlalu banyak, lantanum itu akan masuk ke lapisan bismut tersebut dan menyebabkan ketidakberaturan meningkat pada sistem SBT itu sendiri. Sehingga dalam penelitian kita juga dibuktikan bahwa semakin banyak lantanum pada X sama dengan 0,2, semakin banyak SRTiO3 yang dihasilkan. Karena material yang dihasilkan oleh doping lantanum sebanyak itu relatif tidak stabil dibandingkan yang dopingnya lebih kecil. Nah, berarti kan pengotornya semakin banyak ya, dengan semakin banyaknya nilai X ya? Untuk X hingga 0,15 jumlah pengotornya menurun, Bu. Oh iya.
Tapi kalau sudah banyak itu Kalau dia melebihi, ya. melebihi itu maka dia akan masuk ke lapisan bismut tadi sehingga sifatnya tidak stabil. Oke. Ya. Nah, itu sudah kamu tunjukkan belum di pembahasan kamu? Dan Eh, kira-kira kalau di datamu ini berarti ini didukung dengan yang mana kalau kita lihat dari data SMIDX? Nah, untuk kita membuktikan bahwa lantanum itu terdoping ke BI yang sebelah mana itu sebenarnya belum bisa dibuktikan dari karakterisasi yang telah kita lakukan. Seperti yang saya sebutkan tadi di jurnal sebelumnya, Naya itu membuktikannya menggunakan analisis menggunakan instrumen Raman. Berarti itu, tetapi kamu tuliskan di sini ya, di penjelasannya, Iya. katakan kamu di halaman berapa? Sebentar. Di halaman 42 akhir hingga 43 awal. 42 akhir hingga di 42 ya. Nggih. Yang jurnalnya tadi coba kamu tulis di halaman berapa? Namanya siapa tadi? Naya itu Naya, ya? iya, 2017 itu, Bu. Ya, oke, sudah. Berikutnya untuk yang di gambarnya di SEM ini. Kalau yang sebelah kanan gambar SEM ini kan kamu ada frekuensi dan luas ya. Yang sebelah kanan. Iya. Itu artinya apa, Fitri? Nah, jadi itu kami mengambil sampel beberapa partikel yang bisa kita hitung luas permukaannya. Jadi kita hitung menggunakan software ImageG sesuai dengan skala yang telah disediakan oleh mikrograf SEM-nya. Nah, itu kita olah menggunakan ImageG, terus kemudian outputnya kita olah menggunakan Origin sehingga didapatkan distribusi partikel seperti itu, Bu. Jadi itu adalah distribusi ukuran partikel yang dapat kita hitung dari ImageG itu sendiri. Oh ya, oke. Nah, semisal ya. Kalau di sebelah kanan itu kamu tampilkan itu kan komposisi permukaan daripada partikel senyawamu ya, kan? Dugaan komposisi permukaannya itu, semisal ditampilkan di samping gambarnya itu nggak bisa ya dalam bentuk diagram batang gitu kan? Seperti ada nggak kayak gitu itu? Bagaimana, Bu, maksudnya? Artinya, ini kan ada gambarnya ya, gambar SEM-nya ya. Sebelahnya itu kan ini kan A 0,05, benar nggak? Iya, 0,05, Bu. Iya, 0,5. 0,5, kamu tulis 0,05 bukan? Oh, yang itunya, Bu. Oh, itu jumlah dopingnya, Bu. Saya kira yang di sumbu X-nya. Bukan. Oh, iya. Jumlah doping, jumlah X-nya ya. Ya, tahu di sini. Misal ini kan kamu karakter morfologi permukaannya di gambarnya ya kan. Terus sebelah kanannya itu dugaan senyawa unsur-unsur partikel, unsur penyusun permukaannya sebelah kanan ditampilkan dalam diagram batang. Itu ada nggak seperti itu? Bisa kan? Oh, untuk LDS juga, Bu. Di sampingnya misalnya tuh. Kalau di jurnal-jurnal bagaimana? Kalau semisal ini kan caranya, ya ini juga nggak apa-apa ya, tapi kan ini maksudnya kamu kan nggak membahas ini di pembahasannya ya, kamu bahas nggak tentang frekuensi, tentang luas. Bu, mengenai luas permukaan yang mempengaruhi aktivitas fotokatalitik material yang didoping. Oh gitu ya. Yeah. Coba sekarang kalau dibahas ya nggak masalah. Kalau enggak kan misalnya kamu kan hanya tahu permukaannya ini terus tersusun dari bagaimana unsur-unsur komposisi jumlah-jumlahnya itu loh. Jadi sehingga kita lihat gambar, setelah itu lihat komposisi sebelah kanannya. Paham ya maksud Tuan ya? Iya, paham. Nah, gitu. Oke, kalau begitu dari luas permukaan ini kamu lihat apanya Fik di sebelah kanan? Kita contohkan dulu yang X 0,05. Nah, di X 0,05 itu
luasnya beragam, Bu. Jadi untuk partikelnya itu luasnya beragam, tetapi yang paling banyak antara 0 hingga 0,5 mikrometer persegi. Jadi tapi di sini untuk luas di atas 0,5 itu masih banyak ditemukan juga. Kemudian semakin besar partikelnya, semakin kecil partikel yang ditemukan dengan ukuran besar ukuran besar itu. Kemudian untuk untuk pengaruh peningkatan dopingnya, di sini dapat terlihat bahwa semakin tinggi jumlah doping di sini ukuran partikel yang besar itu semakin berkurang. Jadi distribusinya bergeser frekuensinya ke sebelah kiri, ke ukuran luas yang lebih kecil. Ya, ya sudah. Ya nggak apa-apa. Tapi yang tadi saya masukkannya itu tadi jadi enak sebelah itunya ya. Cuman itu kamu bahas seperti itu juga nggak apa-apa. Nah berikutnya tentang hasil ini kan penelitian sebelumnya sudah ada ya. Ya kan, cuma bahasanya ada, coba kamu masukkan di sini, kamu masukkan kemana hasilnya penelitian orang, bagaimana terhadap struktur morfologi permukaannya. Nah, di sini saya membahasnya untuk terbentuknya aglomerasi, Bu. Di halaman berapa tadi? Di halaman 44. Halaman 44 ya. Iya. Paragraf pertama. Nah, di sini disebutkan terbentuknya aglomerasi pada lelehan garam dapat disebabkan karena tingginya derajat saturasi dalam reaksi karena tingginya viskositas garam. Kemudian juga dapat disebabkan adanya pengotor fasa sekunder SrTiO3 yang terbentuk ketika sintesis. Jadi nah itu bukan maksudnya terus hasil penelitian orang itu bagaimana, misalnya kan kamu sudah ada belum? Ya itu Bu, dari Kan ZAU teori DKK. umum. Dari ZAU DKK itu telah melaporkan seperti itu Bu. Jadi ada datanya. Semakin mungkin banyak datanya kan nanti bisa kamu sitir, ini kan nanti terkait juga enggak, misalnya, nah itu tadi kalau sudah ada yang komposisinya itu loh, maksudnya dia penyusun daripada unsurnya itu jenis apa saja itu loh, kan sama kan kamu SR, BI, LA, TI, O itu loh, tidak harus angka-angkanya tersusun dari itu. Dengan komposisi mendominasi itu siapa, kan kamu dengan percobaan sebelumnya sama, cuma beda X-nya kan. Iya. Sehingga kan data dari percobaan sebelumnya bisa kamu masukkan bedanya dengan kamu. Oh, kalau yang dari Pak Zulhadri yang percobaan sebelumnya itu dia hanya salah satu sampelnya saja Bu yang ditampilkan SEM-nya Bu. Oh, jadi, yang terbaik misalnya gitu. Iya. Jadi tidak seluruhnya ditampilkan. Gak apa-apa, yang penting sudah jadi jurnal sehingga kamu bisa mengcompare dengan hasil kamu. Oh iya Bu. Ya. Kalau kita menggunakan SEM itu kan kamu gimana caranya analisa itu tadi kan senyawanya padatan langsung kamu taruh di plate-nya, itu nggak ada pembawanya ya? Nggak ada Bu, langsung ya berarti ya, apa kayak ada pembawanya. Oke, berikutnya ini yang terakhir ya, yaitu data UV DRS ya. Kira-kira itu kan kamu datamu itu celah pita energinya band gap-nya itu kan kok sama semua ya nilainya, kemarin tuh mbok bahasa COVID hampir berimpitan Bu. Jadi kalau di sini ada teori yang membahas, ada pendapat yang membahas bahwa di sini penambahan lantanum itu dapat mempengaruhi densitas elektron yang ada dalam material. Sehingga di sini karena perubahan densitas elektronnya kecil, mungkin pengurangannya juga relatif kecil seperti itu, Bu. Karena di sini elektron kan juga berperan dalam reaksi fotokatalis. Kira-kira ada enggak hubungan antara ukuran kristal dengan energi band gap? Sejauh
ini sepertinya belum ada jurnal yang membahas demikian. Nanti dicari lagi ya. Nanti kan Iya. bisa dihubungkan ke sana. Kalau saya lihat di sini, ini kan kamu kan jarak interval lantanum atau X-nya ya, dopannya itu kan intervalnya kan cuma 0,05 kan kecil. Nah, sehingga datamu ini kalau kita lihat ini datanya nggak ada beda loh, sama loh. 2,3 itu 3,06 ya 3, 3,02 3, 2,98 ya 3, 2,99 3. Ini bagaimana? Terus saya minta kamu menjawab ini dengan jawaban yang ilmiah yang pas di halaman berapa dan bacaan. Jadi itu kan berarti penambahan konsentrasi lantanum sebagai dopan tidak mempengaruhi energi band gap. Nah, kalau kamu bilang tidak mempengaruhi, saya terus hubungkan, ada hubungannya enggak? Misalnya band gap tadi dihubungkan dengan ukuran kristal apabila dilihat dari XRD, hasil XRD-nya ya. Dicari itu. Terus saya jawaban DC. Kamu jawab ilmiah bagaimana data kamu ini? Nah, di sini pada halaman 48 saya menuliskan di sini terjadi penurunan yang teramati pada nilai energi celah pita sampel X0 hingga X0,2. Nah, di sini disebabkan karena menurunnya densitas elektron ikatan TiO dan naiknya kesterikan kation A karena substitusi ion B3+ dan oleh La3+ yang memiliki nilai jari-jari yang sedikit lebih besar. Nah, di sini mengapa penurunannya itu sangat sedikit? Jadi kalau tadi itu kan teori, kan diduga kamu ada peningkatan densitas elektron, itu kan teori yang kamu ambil mungkin dari jurnal mungkin ya. Iya. Nah, tampilkan dari jurnal itu datanya bahwa tidak ada, misalnya ada konsentrasi dopan sekian tapi dia nggak memberikan efek. Terus fungsinya dopan ini apa? Apabila kamu tidak memberikan efek ke energi celah pita ini, padahal tujuanmu kan main-main dengan band gap untuk aplikasi fotokatalis. Nah, sebenarnya Fikri, kamu kembalikan ke sebenarnya kan fungsi dopan itu kan banyak. Fungsi. Kan gitu kan. Nah, coba kamu cek itu dopanmu itu jenisnya masuk golongan apa, dan biasanya kalau secara teori itu sebenarnya dia memperbaiki sifat apa. Kan kalau kita ngomong fotokatalis itu kan urusannya kan banyak kan. Ya, faktornya kan banyak. Nah, coba kamu fokus ke situ. Sebenarnya dopanmu itu sebenarnya secara teori di awal itu sebenarnya maksud dan tujuannya untuk apa, dan itu nanti dalam penelitianmu itu bisa dilihat dari yang mana kan gitu. Walaupun kayaknya mungkin nggak terlalu kelihatan juga, tetapi secara teori itu kelihatannya ada di mana gitu. Oke, silakan. Nah, jadi sebenarnya untuk doping golongan tanah jarang itu sendiri umumnya difungsikan atau ditujukan untuk mengurangi nilai foto rekombinasi. Jadi untuk mengurangi laju rekombinasi dari material kita. Jadi karena material fotokatalis itu kan dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya band gap energy dan juga foto rekombinasi, Bu. Jadi meskipun nanti tidak terlalu menurunkan band gap energy, tetapi di sini beberapa penelitian yang lalu telah membuktikan bahwa doping dengan lantanum atau golongan tanah jarang pada umumnya dapat mengurangi laju rekombinasi itu. Biasanya dibuktikan dengan uji fotoluminescence. Tetapi di sini untuk penelitian kami belum dilakukan uji fotoluminescence seperti itu. Berarti di sini harapannya bahwa walaupun energi band gap-nya itu sama, itu enggak masalah, gitu dah. Iya, Bu. Karena kita menujunya ke fotorekombinasi. Laju rekombinasinya itu lebih rendah. Tidak. Lebih rendah. Karena artinya kalau laju rekombinasi lebih rendah, berarti dia lebih stabil senyawa itu. Jadi untuk pemanfaatannya sebagai fotokatalis itu lebih bagus karena reaksi fotokatalisis itu memerlukan elektron dan hole. Nah, apabila fotorekombinasinya itu tinggi, elektron dan hole tidak dapat terpisah secara sempurna, sehingga dia akan kembali lagi ke bentuk ground state-nya
sehingga tidak terjadi reaksi fotokatalisis. Nah, itu ilustrasinya ada pada gambar di halaman 16, Bu. Ilustrasi dari teorinya ya. Iya. Karena kamu tidak melakukan luminescence tadi ya. Fotoluminescensi. Iya. Fotoluminescence itu mahal deh ya. Oke, tetapi Fikri itu kan berarti maksudnya ditekankan di bab 1 kamu ya. Sama yang PR-nya tadi itu, yang ini tadi hubungan antara apa mau band gap dengan mau ukuran kristal. Kita mencari itu jurnalnya ya. Nah, terlepas dari apapun, ini adalah variabel yang kamu analisa dan kamu sudah melakukan pemikiran bahwa selama waktu Fikri menentukan angka 0, 0,05, 0,1 ya dengan jarak 0,05 saja jaraknya itu, kira-kira tujuan kamu ini untuk memperoleh apa sih Bu Anitanya? Ditanya di situ dulu. Untuk mengetahui pengaruh jumlah lantanum yang sedikit itu, Bu. Karena di penelitian sebelumnya kan Pak Zulhajri dia menelitinya lebih besar. Jadi ya. 0,5, 1, 2 seperti dia itu. Dia mengetahui band gap-nya Pak itu tadi sebelumnya. Enggak melakukan uji, Bu. Enggak melakukan uji itu. Iya. Jadi enggak melakukan ngecek itu ya, padahal kan pakai UV-DRS saja ya. Nah, maksudnya berarti tujuan kamu kan kepengen tahu apa tadi? Walaupun dia kecil skalanya, apakah dia masih mempunyai perbedaan pita energi celah kan gitu ya? Iya kan? Ya. Jadi ini di sini kalau menurut saya ya, jadi bisa kamu masukkan sebagai kekurangan dari penelitian kamu sehingga untuk perbaikan ke depannya. Ya, kalau sama semua, makanya nanti dihubungkan dengan ini tadi ukuran kristal. Kalau semisal band gap ini nggak ada hubungan dengan ukuran kristal ya. Ya maksudnya kan ini kan ya hanya jadi satu data tunggal saja, jadi nggak ada gunanya kamu melakukan konsentrasi macam-macam ini terhadap nilai band gap kan gitu. Tapi ada enggak nanti hubungannya dengan ini tadi ukuran kristal sehingga pembahasannya nanti bisa dimasukkan ke sana juga. Jadi artinya misalnya walaupun band gap-nya gini ukuran kristalnya bagaimana atau berhubungan, kalau berhubungan berarti bagaimana, itu maksudnya dibahasnya demikian. Ya Fikri. Iya. Atau mungkin ya, bisa ya? Seperti ini Bu. Di sini kita melakukan uji UV-VCRS itu juga bisa membuktikan bahwa di sini membuktikan bahwa tujuan utama dari perlakuan doping lantanum itu memang meningkatkan aktivitas fotokatalitik dari segi uji foto rekomendasinya tadi, bukan dari segi band gap-nya. Jadi telah terbukti bahwa di sini doping lantanum memang tidak mempengaruhi band gap energi seperti itu, seperti hipotesis awal. Doping lantanum tidak mempengaruhi band gap energi itu sudah ada jurnalnya. Ada lantanum tetapi tidak pada strontium bismuthitanat Bu. Ada di aurifilius yang lain, logam transisi yang lain. Ada yang lantanum, ada yang satu golongan Bu. Satu golongan dengan lantanum. Ya. Mungkin nanti bisa kamu masukkan bahwa di situ tidak mempengaruhi apabila jumlah lantanumnya dalam jumlah yang kecil. Makanya tadi saya hubungkan juga dengan SEM-nya. Apa pengaruh daripada X lantanum semakin besar terhadap morfologi strukturnya itu. Kan begitu tadi ya. Jadi semuanya nanti variabel terikat itu bisa dibahas karena saling terikat ya. Fikri, ini semua untuk kebaikan juga. Tapi data itu harus dibahas secara ilmiah. Kenapa demikian? Karena yang jadi pertanyaan angkanya sama Fikri ya. Berikutnya masih ada lagi ya, nggak apa-apa ya, satu lagi. Nanti ini yang ini, aktivitas fotokatalitik. Oh ya, satu lagi dulu. Yang UV-DRS tadi nggak kamu ulang ya? Analisanya? Enggak, Bu. Satu kali. Itu kan analisanya di kita aja kan, di kimia aja kan? Iya. Ya kan, tinggalkan sampelnya juga ada. Kalau aneh itu kan bisa kamu coba lagi kan, nggak apa-apa sebenarnya. Apa yang salah? Apa waktu menggerusnya, maksudnya pada saat analisa itu enggak representatifnya masih rendah. Jadi misalnya kurang campurannya kurang atau kurang rata pada saat misalnya sama-sama padat ya, solid kurang pas gitu loh, komposisinya kurang bercampur kan, kalau lu kok sama semua nilainya kan. Nah itu. Tapi nggak apa-apa, artinya ini kan sudah usai. Yang artinya itu Fikri harus bisa menjawab tadi, disertai jurnal ya, yang bahwa menunjukkan dia nggak berhubungan tadi. Oke, berikutnya yang untuk uji degradasi, kemarin pakai rodamin, itu juga sama nggak ada ulangannya ya? Nggak ada, Bu. Oh ya wes, nggak apa-apa, ya memang hasilnya demikian ya.
Oke, yang terakhir di bab 3 Fikri. Di bab 3. Okay. Ya, tolong kamu, nggak tolong ya, wajib ini, salah ngomong Bu Ani. Kamu tidak menunjukkan jurnal rujukan sama sekali untuk di metode. Jadi metode itu nggak boleh, nggak ada rujukannya harus. Karena kamu kan nanti sintesis, ada suhu kalsinasi. Kalsinasimu itu bersambung ya, 750 lanjut 850. Iya, Bu. Ya, nah itu menurut siapa yang kamu contoh? Ya kan? Nah, yang kamu modifikasi kan di X-nya kalau membuat sintesis tadi nggak masalah. Tapi semua harus dikasih rujukan ya. Nggak ada rujukannya sama sekali di metodenya di bab 3 ya. Nah, tambahan juga di bab 4, tapi cuma sedikit, Fikri, nggak banyak ya. Di bab 4 itu yang mengulas bab 3 cuma sedikit, mungkin ada di halaman pertama. Jadi prosedural kamu tulis ulang di bab 4 ya, yang lain sudah oke, nggak masalah ya. Ya, Fikri. Nah, sebenarnya yang terakhir adalah saran. Kira-kira saran untuk peneliti berikutnya apa yang bisa kamu sarankan? Nah, untuk saran mungkin untuk penelitian yang selanjutnya yang mungkin mengadopsi dari penelitian yang telah saya lakukan di sini. Yang pertama, untuk suhu kalsinasi mungkin dilakukan untuk suhu kalsinasi yang lebih tinggi daripada yang telah kami lakukan. Karena ada beberapa laporan dari peneliti terdahulu bahwa dengan meningkatkan suhu kalsinasi dapat menurunkan jumlah atau bahkan memurnikan sampel yang dihasilkan. Seperti itu. Lebih murni, artinya tadi nanti strontium titanium oksidnya nggak ada, SrTiO3-nya nggak ada gitu tak? Iya, ada yang Pengotornya. melaporkan seperti itu. Kemudian mungkin ditambahkan untuk analisis menggunakan fotoluminescence tadi yang telah disinggung sebelumnya. Ya, boleh begitu ya. Terus mengenai variabel bebas kamu, yaitu kajian konsentrasi lantan atau XGX, nanti kamu review juga, sehingga karena terlalu kecil atau bagaimana, nah, sehingga hasilmu seperti itu juga perlu ditambahkan di saran ya, Fikri ya. Fikri sudah paham ya, yang dari Bu Ani ya, yang harus direvisi ya. Ya, selamat ya Fikri, sudah sampai tahap ini. Silakan diperbaiki revisi dari saya tadi. Baik, saya akhiri. Sekian dulu Pak Anton, terima kasih. Oke, sama-sama Bu. Ya, terima kasih Bu Ane. Saya lanjutkan ke Bu Eni langsung. Halo Bu Eni. Bu Eni kisah tugas nak mana yo? Halo Bu Eni. Halo. Ya, Bu silakan Ani, diteruskan Bu Eni. Bu Ani sudah membantu saya tadi, Bu Ani. Oke, silakan Bu Eni. Fikri, ya sampai lali Fikri mangsing ditakokno ya, ganti lagi aja. Ini pada Fikri ada metode lelehan garam, ya kan? Terus kemudian akan campuran dari natrium sulfat dan kalium sulfat. Fik, coba diterangkan Fik. Kan ada lelehan garam itu macam-macam. Kalau yang saya simak dari kemarin itu, dari yang timnya Pak Anton ini, saya uji di bimbingannya Pak Anton itu. Coba diterangkan metode lelehan garam, pemilihan garam yang digunakan itu berdasarkan apa? Oke, terima kasih Bu. Untuk di sini alasan mengapa saya memilih garam sulfat lebih tepatnya di sini karena di sini beberapa penelitian sebelumnya melaporkan bahwa untuk penggunaan garam sulfat di sini yang pertama tidak menyebabkan korosi pada crucible alumina yang digunakan untuk sintesis. Nah, beberapa garam lain seperti garam klorida itu dapat menyebabkan korosi pada crucible alumina. Nah, mengapa kita memilih yang tidak mengkorosi crucible alumina? Karena adanya korosi dari crucible alumina itu sendiri dapat menjadi peluang sebagai masuknya pengotor dalam sampel yang kita sintesis. Itu yang pertama. Kemudian juga ada peneliti lain yang telah meneliti mengenai morfologi yang dihasilkan dari senyawa dengan garam, klorida, dan sulfat itu lebih menguntungkan sebagai fotokatalis untuk material fotokatalis menggunakan garam sulfat seperti itu, Bu. Kalau dikatakan korosi, bukankah sulfat juga golongan yang bisa mengkorosi kalau dibandingkan klorida ya, klor?
NaCl, kemudian kemarin MgCl juga. Kalau sama-sama dari sisi itu sebenarnya peluangnya untuk mengkorosi juga sama. Gitu. Coba diterangkan secara umum saja dulu ya, secara umum garam yang bisa digunakan sebagai media itu garam yang bagaimana? Oke. Ya, silakan. Oke, di sini tentunya garam yang digunakan yang pertama harus memiliki kelarutan dalam air sehingga nantinya dapat dibersihkan atau dicuci ketika proses sintesis telah selesai. Kemudian di sini suhu sintesis dari titik leleh dari garam yang digunakan harusnya hampir sama atau di bawah dari suhu kalsinasi untuk sintesis senyawa tersebut. Seperti itu. Ya. Secara umum seperti itu. Itu kan itu. Kalau kemudian dari hubungannya dia ini nanti di sana ketika dia leleh, ya, dia leleh, dia itu masih dalam bentuk gandeng sama pasangannya, ataukah nanti dia itu pisah? Kalau sebagai lelehan, natrium sulfat tetap sebagai natrium sulfat karena tidak terionisasi seperti itu. Jadi dia hanya bertindak nantinya sebagai medium dalam reaksi. Bagaimana kaitannya kalau kemudian dia itu sebagai medium, ya, dia sebagai medium memastikan dia tidak ikut bereaksi. Ini ikutnya garam bereaksi itu masalah apa enggak? Ada beberapa laporan dari peneliti sebelumnya itu ada yang melaporkan seperti itu, Bu. Jadi suhu sintesis yang terlalu tinggi dapat menyebabkan garam ikut bereaksi. Atau mungkin juga dari jumlah garamnya itu sendiri, apabila jumlah garam yang terlalu banyak, bahkan reaksi itu tidak berlangsung karena terlalu banyak medium, sehingga interaksi antar prekursor yang kita sediakan itu kurang untuk bereaksi satu sama lain. Itu, Bu, dari jumlah sama suhu sintesis kita. Oke. Coba terangkan, ini kenapa sih butuh digabung natrium sama kalium? Ini metode lelehan garamnya kan campuran. Kalau dia tunggal itu seperti apa? Kalau dia itu gabungan, nanti menguntungkannya di mana? Kalau di sini ambilnya pencampuran garam di sini karena hasil dari sintesis satu garam saja itu berbeda dengan satunya. Misalkan di sini natrium sulfat dengan kalium sulfat. Di sini kalium sulfat akan menghasilkan partikel atau morfologi partikel yang lebih menguntungkan untuk aplikasinya sebagai fotokatalis. Nah, tetapi di sini untuk suhunya lebih menguntungkan dari natrium seperti itu. Jadi penggabungan keduanya di sini mengambil manfaat dari segi energinya. Jadi kita dapat mengurangi suhu sintesisnya seperti itu kurang lebih. Kalau dia tunggal sama gabungan, misalnya ini kaitannya dengan apa sih? Dengan apakah nanti, coba tadi sudah mulai ada disebutkan, apa kaitannya dengan lelehnya si media? Coba terangkan. Kenapa nggak kalium saja? Misalnya, kalium sama natrium siapa yang leleh duluan? Kalium dan natrium, yang leleh duluan yang natrium. Apakah penggabungan ini karena tadi misalnya karena ingin titik lelehnya menjadi lebih rendah, kenapa nggak mengambil yang titik lelehnya lebih rendah saja sehingga perlu digabung? Nah itu, Bu, jadi hasil morfologinya yang dihasilkan oleh material dari sintesis dengan garam tunggal itu kurang menguntungkan apabila diterapkan pada aplikasi fotokatalis karena materialnya tidak berbentuk plate-like seperti itu, Bu. Kalau yang plate-like itu yang meskipun lelehannya satu garam kan ada.
Iya, Ada yang juga K2SO4. itu juga ada yang hasilnya flat sesuai target, tapi garamnya itu cuma tunggal. Iya kan? Iya enggak? Iya, Bu. Yang beberapa laporan itu yang kalium sulfat itu menghasilkan hasil yang flat-like. Sehingga kemudian alasannya untuk gabung yang lebih spesifik lagi apa? Yang hubungannya dengan, adakah kaitannya dengan apa sih kok sulfat-sulfat enggak? Kemudian saya campur aja, ini ada pertimbangan khusus atau kemudian asal aja misalnya, oh natrium sulfat, oh dan variasi ini kapan-kapan tak coba aja natrium sulfat lelehannya gabung sama NaCl misalnya. Bisa nggak gitu? Nah, jadi yang saya sampaikan sebelumnya, Bu. Jadi di sini kalau K2SO4 saja di sini titik lelehnya itu lebih tinggi daripada Na2SO4 meskipun K2SO4 memang menghasilkan morfologi yang lebih menguntungkan daripada natrium sulfat. Tetapi natrium sulfat di sini lebih menguntungkan secara metode sintesis. Juga tadi telah disebutkan bahwa kita harus memilih garam yang suhu sintesisnya, mohon maaf, titik lelehnya itu hampir sama dengan suhu kalsinasi atau suhu sintesis dari material kita, yaitu strontium bismut titanat. Sehingga pencampuran dari Na2SO4 dan K2SO4 nanti tujuannya agar membentuk campuran eutektik dari keduanya sehingga dapat menurunkan titik leleh dari kedua garam tersebut sehingga kasarnya nanti diambil titik tengah daripada titik leleh Na2SO4 dan K2SO4. Tetapi di sini kita tujuannya untuk menghasilkan morfologi partikel yang nantinya bisa dihasilkan oleh K2SO4 dengan suhu sintesis yang lebih rendah. Jadi fungsi dari campuran itu seperti itu. Nah, sekarang tadi yang kaitannya dengan lantanum, penggunaan lantanum ternyata tidak kemudian memberikan efek yang besar pada energi band gap. Ya, pada penelitian ini. Gitu ya? Iya, Bu. Ya, sehingga apa yang efek besarnya yang dipengaruhi atau yang dengan keberadaan lantanum itu dia memberikan perubahan yang banyak di apa kalau begitu? Kalau tidak pada energi band gap, ternyata dia memberikan pengaruh di apanya? Oke, untuk doping lantanum di sini dapat terlihat menyebabkan berkurangnya ukuran kristalin dari strontium bismut titanat itu sendiri. Dibuktikan dari difraktogram XRD sampel dari X sama dengan 0 hingga 0,20. Di sini terjadi pergeseran puncak di 2 theta sama dengan 30. Kurang lebih seperti itu, Bu. Jadi di sini terdapat pengurangan atau semakin kecilnya ukuran kristalin yang dihasilkan. Seperti itu. Oke, coba yang di data yang menunjukkan seperti Fikri share screen seperti yang barusan dipaparkan oleh Fikri. Oke, Bu, sebentar. Nah, di sini Bu, di data yang sebelah kanan, yaitu di fraktogram, tampak terdapat pergeseran dalam rentang 2 theta sama dengan 30 hingga 31. Di sini perubahan 2 theta ke arah yang lebih besar seiring dengan bertambahnya jumlah doping lantanum dalam sampel kita. Itu menunjukkan berkurangnya ukuran partikel dari, ukuran kristal dari sampel kita. Kalau yang dikatakan ukuran kristal beda nggak sama ukuran partikel? Ukuran kristal itu dilihat dari
secara kimianya, Bu. Jadi dari struktur kimianya sendiri. Jadi kalau XRD ini kan analisisnya berdasarkan sinar X-ray yang ditembakkan kepada sampel, kemudian divariasi untuk 2 theta. Nah, nanti untuk 2 theta manakah yang menunjukkan intensitas yang tertinggi, itu nanti menunjukkan orientasi kristal yang ada, dan kita dari situ bisa mengambil jarak antar atom yang ada dalam kristal itu. Kalau lebih simpelnya di hukum Bragg, Bu. Yang nanti jadi sasaran justru kristalnya inginnya lebih besar atau lebih kecil? Kalau kristal sasarannya lebih kecil nanti. Coba terangkan kenapa. Kenapa kristalnya yang disasar justru lebih kecil? Ketika kristalnya lebih kecil, kaitannya itu apakah nanti pengen morfologinya menjadi sesuai yang diinginkan atau arahnya kemana kalau kristalnya lebih kecil? Kristal kecil itu ada nggak kaitannya nanti dengan pengennya kita dia sebagai katalis untuk fotokatalis untuk rodamin B, untuk degradasi rodamin B? Ada kaitannya ke sana nggak? Untuk kaitannya ke sana masih belum diketahui, Bu. Tetapi maksudnya dari saya belum tahu, tetapi melihat dari hasil penelitian sebelumnya yang menggunakan doping lanthanum atau doping golongan tanah jarang yang lain, hasil dari XRD-nya menunjukkan bahwa terdapat pergeseran ke arah 2 theta yang lebih besar. Jadi di sini kita menganalogkan dengan penelitian yang sebelumnya. Kalau untuk relasinya dengan mungkin band gap energy seperti yang tadi ditanyakan oleh Bu Anik masih belum dibahas dalam naskah saya. Ya, karena di awal itu kan kita mau mengarahkan, oh ini nanti bisa menggeser ke wilayah sinar dampak dan seterusnya kan, sehingga mungkin apa yang Fikri temukan atau yang didapati dalam penelitian ini diarahkan ke sana. Misalnya yang tadi, oh kristalnya menjadi efek keberadaannya si lanthanum tadi itu kaitannya dengan kemudian target untuk menaikkan kemampuan fotodegradasinya tadi itu. Oke, kalau kemudian dari dia ternyata mempengaruhi dengan kristalinitas, kemudian pengaruhnya ke bagaimana? Ada pengaruhnya dengan morfologi? Ada nggak? Nah, kalau morfologi itu sendiri kan bentuk makro dari kristal kita sendiri. Tentunya ada hubungan dari ukuran kristal kita dengan morfologi partikel yang dihasilkan. Itu coba tolong kamu bedakan itu konsep antara crystalline size itu dengan morfologi partikel. Itu kamu agak bedakan ya. Jangan kamu campur adukkan. Jadi konsep antara crystalline size ya sama apa namanya? Apa itu? Permukaan. Morfologi partikel. Jadi beda ya. Kecuali kalau kamu dapat single kristal, kamu kan powder kan? Ya. Jadi dibedakan. Jadi supaya kamu tidak campur aduk, itu kayaknya banyak yang di teman-temanmu itu juga banyak campur aduk itu, tidak bisa membedakan apa itu crystalline size sama yang namanya adalah morfologi partikel. Itu. Coba ya itu takutnya. Ya, terima kasih Pak Anton. Coba Iya, seperti yang saya katakan tadi, kalau morfologi itu bentuk makro, Bu. Jadi karakter makro dari material yang kita hasilkan. Sedangkan untuk kristalinitas atau crystalline size itu bentuk mikronya. Jadi lebih ke strukturalnya, bukan ke makro. Jadi skalanya lebih kecil seperti itu, Bu. Kalau morfologi itu
mungkin juga dipengaruhi dari dari sintesis yang kita lakukan itu tadi. Karena di sintesis kan juga terjadi rekristalisasi dari material kita. Dari yang awalnya leleh menjadi bentuk padatan. Seperti itu, Bu. Fikri, jadi kan maksudnya kamu morfologi itu kan morfologi permukaan gitu kan, yang kamu analisis dengan apa namanya SEM-EDX ya. Ya kan, kalau ukuran kristal kan kamu yang bacanya XRD. Jadi beda. Jadi supaya nggak salah persepsi yang tadi itu ya. Silakan Bu Eni. Terus kemudian ini coba kaitannya ini loh, kaitannya dengan bagaimana dia kristalnya begini, kemudian dengan morfologinya, kemudian di band gap-nya, kemudian pada kemampuannya untuk fotodegradasi. Ya, kalau begitu nanti ini keberadaan dia justru meningkatkan atau bagaimana, ataukah sesuai harapan atau enggak pada target utama. Jadi kalau dianggap target utama, yang mana yang utama ini ya? Mana yang utama? Sintesisnya ke, morfologinya ke, atau kemudian yang tadi ya, karena mau kemana ini? Mau yang kristalkannya yang optimal di ukuran kristalnya ke, atau morfologinya ke, atau pada aplikasinya ke? Pak Jani pinginnya aplik apa ya, Pi? Iya, Bu. Misal linear, di sini bagus, di bagian ini bagus, di bagian ini bagus, terus kemudian hasilnya juga paling bagus. Oke, coba paparkan. Menurut Fikri merasa mana yang kemudian didapatkan sesuai dengan yang ditargetkan, tetapi bagian mana yang akhirnya kemudian dilihat tidak sesuai dengan yang ditargetkan. Oke. Untuk yang sesuai dengan yang ditargetkan itu peningkatan aktivitas dari material kita seiring dengan meningkatnya jumlah doping. Meskipun di sini juga agak kontradiktif karena di sini material kita yang tanpa doping itu aktivitasnya lebih tinggi dari semua material yang yang dengan doping. Nah, di sini mungkin yang kurang tepat dalam penelitian kami itu yang pertama sintesisnya tidak menghasilkan produk murni. Jadi di sini terdapat banyak faktor yang menjadi pengaruh yang mungkin untuk membahasnya lebih rumit lagi. Jadi di sini kan hanya ditemukan satu pengotor lain yaitu SrTiO3. Nah, adanya pengotor SrTiO3 ini juga ditakutkan yang menyebabkan turunnya aktivitas dari material tanpa doping ke material doping. Mungkin lebih ke itu saja sih, Bu. Karena kemurnian sampel yang kita dapatkan, jadi hasilnya mungkin tidak sesuai. Tetapi ketika dilihat dari tren naiknya tingkat doping yang kita lakukan, aktivitas fotokatalitiknya itu semakin tinggi. Oke, Fik, dibandingkan Fik, ditunjukkan yang waktu dikatakan aktivitas fotokatalitik. Saya terakhir ini pesan Pak Anton, waktunya sudah beneran mau habiskan untuk saya. Ya, terima kasih Bu Eni. Ya sudah 3:30. Kasih saya kira-kira saja. Oke, pada saat aktivitas fotokatalitik pikirin. Oke. Nah di sini Bu. Nah, di sini sampel yang tanpa doping, di sini karena sampelnya murni memiliki aktivitas yang lebih tinggi dibandingkan material yang dengan doping. Tetapi di sini terlihat bahwa material yang didoping semakin tinggi jumlah dopingnya, semakin tinggi aktivitas fotokatalitiknya. Yang terendah adalah X 0,05, yang tertinggi adalah 0,2. Ini kalau itu ya dari sebenarnya tidak pengulangannya juga tidak sampai
kemarin sudah kita bahas juga pada waktu seminar hasil ya, bahwa pengulangannya juga tidak banyak, kemudian bekerjanya di konsentrasi yang tinggi, juga mempunyai tingkat kesulitannya, bahwa data ini nantinya berulang dengan baik gitu. Ya, ya biar untuk renungan Fikri juga ya, artinya ini Les Fikri aja sih menyampaikan apa yang jadi apa yang jadi merasa jadi kurang maksimal atau ada yang perlu dimaksimalkan ke depannya untuk hasil Fikri ini. Nah, mungkin di sini untuk yang kurang maksimal seperti yang tadi, karena sintesis yang kita lakukan itu baru pengulangan 1 kali sebenarnya. Jadi hasil yang disampaikan di seminar ini merupakan hasil sintesis pertama. Sebenarnya telah dilakukan sintesis kedua, tetapi hasilnya hampir sama dengan sintesis awal. Jadi mungkin untuk kedepannya, untuk sintesis dilakukan terlebih dahulu sehingga mendapatkan sampel yang baik dalam artian di sini tidak didapatkan pengotor ketika dilakukan uji menggunakan XRD, sehingga nanti untuk pembahasannya menggunakan instrumen lain tidak ada faktor pengotor dalam pembahasan tersebut, sehingga murni memang karakter dari sampel yang kita targetkan. Mungkin itu sih Bu, karena mungkin di sini penelitiannya juga terbatas waktu karena pandemi, jadi mungkin itu untuk kedepannya. Ini maksudnya ketika seluruh iki ngono ya Fikri. Ini Pak Anton Sampung. Ya, terima kasih Bu. Selamat sehat. Ya, terima kasih sampaikan kepada Bu Eni. Saya sebenarnya juga ingin memberikan sebuah pertanyaan atau beberapa pertanyaan. Cuma pertanyaan saya tadi sudah dijawab terakhir kali di Fikri tadi dan juga diwakili pertanyaan terakhir Bu Eni. Jadi memang problem ya memang syarat utama untuk penelitian model-model begini itu adalah kualitas dari sampel. Sementara sampel dari Fikri itu kan tidak murni, sehingga ya tadi sudah disampaikan di Fikri sebenarnya tidak bisa menggambarkan secara utuh lah ya, gambaran secara kok mati? Iya. Internetnya mungkin Bu. Oh iya. Nah, pertanyaannya Pak Anton kena sensor. Halo? Iya, Iya Pak. Kedengaran? dengar. Iya, Mari. Oh ya. Jadi sehingga efek dari lantanum itu tidak bisa dikaji secara utuh lah atau secara benar-benar karena di situ ada faktor ada faktor pengotor. Ya biasanya kalau di penelitian-penelitian dengan waktu yang panjang itu pasti orang akan fokus ke sintesisnya dulu sampai benar-benar diperoleh. Tetapi karena ada banyak Kok mati lagi ya? Iya, Pak Anton. kampus-kampus yang besar itu biasanya satu kampus saja itu punya Mati Pak. Yang pergi lantai 1, lantai 2, KPN lantai 2 gimana berarti? Sama di lantai 2 tah? Oh, enggak, sama lantai 2 kan? sementara kita tidak punya. Yo, suaranya sama nilang loh, Pak. Putus Pak tadi Pak. Oh ya. Ya, sehingga memang tadi kalau untuk penelitian model ini XRD itu menjadi yang utama, sementara kan tidak ada, sehingga kita harus ya ibaratnya berdamai dengan banyak kondisi, sehingga ya kita harus mencari strategi lah ya, sehingga kalau misalkan ada hasil-hasil yang kurang maksimal ya artinya ya itu mungkin yang sudah dikerjakan maksimal ya, sehingga tadi mungkin analisisnya menjadi tidak bisa mengungkap secara detail. Ya, tadi sudah disampaikan oleh Fikri. Saya kira itu dari saya, karena saya tidak jadi bertanya. Saya persilakan kepada audien, temannya Fikri, supporternya Fikri untuk bisa memberikan pertanyaan satu atau dua. Silakan. Halo, ada? Ditunjuk saja Pak, salah satu. Salah satu.
Ada Indra? Sama tunjuk. Indra? Cuma di Ya, sini baik, ada Indra. peserta yang ini apa ini? Nggak tahu ini, almarhum gitu. Loh, Ada ya peserta Allah. Yo, almarhum ini siapa ini? nggak tahu ini almarhum siapa nih? Almarhum. Saifuddin Zuhri. Ya. Almarhum Saifuddin Zuhri. Ya, akunnya. Nggak tahu akunnya siapa yang dipakai. Almarhum itu. Almarhum. Oke. Ya. Ada pertanyaan? Indra? Latif? Nggak ada. Kok takon kok gak gelem. Ya, nggak ada. Saya kira nggak ada. Saya kira ya karena tidak ada pertanyaan dari audiens, saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bu Eni, Bu Ani, dan Bu Anita. Kita langsung saja kepada sidang terkait dengan hasil skripsi dari saudara Fikri. Saya persilakan dulu kepada Ketua Penguji dalam hal ini Bu Eni untuk memberikan penilaian apakah secara tertutup ataukah terbuka. Ya, terbuka saja, pancet saya. Oke, silakan Bu Eni sampaikan secara terbuka, nanti nilainya di WA ke saya aja secara tertutup nilainya. Oke, silakan Bu Eni untuk memberikan hasil penilaian terhadap saudara Fikri Haikal ini. Silakan Bu Eni. Akan disampaikan. Selamat Fikri ya, semoga ini yang manfaat. Lulus Fik, lulus. Cara menjelaskan, kemudian mendetailkan sudah bagus, di beberapa tempat tadi bagus, tetapi ketika pas pertanyaan saya tadi itu saya merasanya kurang ya, untuk yang tentang lelehan garam, kemudian nggak hanya dijawabnya luar-luarnya saja tadi, kalau yang pas di saya, pertanyaan saya tadi. Tapi waktu pertanyaannya di Bu Ani, lebih dalam, lebih detail. Fikri bisa menjelaskan lebih dalam. Tapi waktu yang pertanyaan saya mungkin tidak terduga atau memang di situ ya Fikri tahu itu jawabannya masih sangat kulit sekali. Artinya nggak sampai detail kayak waktu jawab di Bu Ani. Oke, karena mungkin pertanyaannya nggak pada SMH kemarin ya. Oke. Mungkin apa Anton? Saya cukup. Oke, terima kasih Bu Ani. Selanjutnya kepada Bu Ani. Ya, terima kasih Pak Fikri. Diperbaiki ya saran-sarannya saya tadi, terutama di draft. Jadi walaupun kamu menguasai materi secara umum ya maupun khusus dan bagaimanapun data yang kamu tampilkan tidak masalah, memang itu datanya ya. Tetapi harus diikuti dengan penjelasan maksudnya penulisan yang bagus di draftnya ya, supaya lebih bagus lagi. Jadi sudah tertulis secara bagus, maka harus direvisi dengan baik. Dari saya luluskan Pak Anton. Selamat ya Fikri, sudah sampai sini. Bahasa Inggrisnya juga bagus ya. Tapi diperbaiki lagi tadi yang di abstrak ya Fikri. Oke, terima kasih Bu disampaikan kepada Bu Ani. Yang berikutnya kepada Bu Anita selaku penguji agama dan pembimbing agama. Monggo Bu Anita. Selamat ya untuk Mas Fikri. Semoga apa yang sudah saya sarankan itu bisa dijalankan dengan baik. Revisi-revisi itu kalau memang masih kurang bisa dipahami, nanti bisa ditanyakan lagi. Untuk yang lainnya saya sudah tambah bingung ya Pak Anton. Saya mengikuti sampai selesai tambah. Ya makanya tadi Bu saya persilakan di awal itu begitu, karena biasanya tadi sudah materinya sudah sangat sudah sangat dalam bidang, itu tambah bingung. Kan bidangnya beda. Sudah sangat bidangnya beda. Ya. Sehingga biasanya saya persilakan kalau mau bergeser di acara yang lain itu nggak apa-apa kalau saya, karena tadi khawatirnya kelamaan. Buat apa-apa kok Pak Anton, tapi kan saya juga butuh pengalaman karena baru. Untuk Mas Fikri selamat ya. Saya juga seperti Bu Eni dan Bu Ani sama-sama meluluskan dengan catatan diperbaiki
direvisi sesuai dengan saran-saran yang diberikan. Ngoten Pak Anton cekap. Matur suwun. Ya, terima kasih disampaikan kepada Bu Anita. Jadi tadi berarti forum sudah mensepakati ya bahwa saudara Fikri Haikal ini bisa lulus ya. Nggih, lulus. Ya. Insya Allah maan aja. Nggih. Ya, terima kasih disampaikan dan kami sebagai pembimbing mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh penguji dan kami juga mengucapkan selamat kepada saudara Fikri bisa ya menempuh bisa menyelesaikan lah ya tugas sebagai mahasiswa bisa sampai selesai sampai ujian skripsi jadi bisa lulus skripsi tetapi masih belum lulus mahasiswa ya karena lulus mahasiswa ditandai dengan SK Yudisium. Ya, jadi SK Yudisium kalau belum keluar itu belum lulus secara resmi. Untuk mendapatkan SK Yudisium maka ya tadi ya harus melakukan yang namanya adalah revisi naskah skripsi sehingga mohon untuk bisa menyelesaikan naskah skripsi secepat mungkin biar tidak ada tanggungan lagi. Apalagi kalau mau bebas UKT ya Fikri ya. Iya, Pak. Oke, sebelum kita tutup, saya persilakan kepada Fikri mungkin untuk ada yang perlu disampaikan terakhir kali sebelum saya tutup. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Anton yang menjadi pembimbing skripsi saya. Terima kasih atas bimbingannya selama ini dan telah banyak merepotkan waktu panjenengan. Kemudian juga terima kasih kepada Ibu Eni Yulianti sebagai wali dosen saya juga sebagai penguji saya. Terima kasih atas dampingannya selama saya menjadi mahasiswa di UIN Malang. Kemudian juga kepada Ibu Ani Maunatin sebagai dosen biokimia saya dan juga dosen statistika saya. Terima kasih atas bimbingannya selama ini dan juga sebagai penguji dalam skripsi saya. Terima kasih. Dan juga kepada Ustazah Hanita, terima kasih telah membimbing mengenai bahasan agama yang ada dalam skripsi saya. Terima kasih atas semua komponen yang telah mendukung saya hingga sampai saat ini. Juga untuk teman-teman saya yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir di Zoom meeting hari ini. Terima kasih. Ya, nggak ada yang tanya temannya. Ya, oke. Terima kasih sampaikan pada Fikri. Mungkin ada pesan-pesan dari Bu Eni, Bu Ani atau Bu Anita? Ada pesan? Sebelum saya tutup? Ya, sudah Pak. Semoga manfaat ya Fikri. Barokah dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Oke, sebelum kita tutup mungkin apa Bu Eni? Halo? Saya teringatnya itu Fikri pertama kali saya, ini jenenge Fikri gitu ya. Yusuf. Perwalian, Fikri saya ingat nggak perwalian pertama di rumah saya dan saya kagetnya karena IPK-nya papat. Ini jenenge Fikri gitu saya. Karena kan penasaran waktu itu aku gue murid yang IPK-nya papat ya. Sing dioreke gitu. Jadi waktu itu perwalian bareng-bareng ke rumah saya karena nggak salah awal-awal Fikri masuk itu saya yang model betres itu. Saya nggak bisa ke kampus karena kalau hamil saya mesti betres, nggak bisa ngapa-ngapain dan anak-anak perwaliannya ke rumah. Masih ingat ya Fikri bareng-bareng sama teman-teman banyak. Saya penasaran lagi aku duwe iki kalau kuliah selalu di depan ya Fikri ya. Iya Bu, selalu duduk di depan. Ya saya minta maaf ya, barangkali minta tolong kamu kan saya sering suruh kamu kayaknya ya. Enggak apa-apa Bu. Enggak apa-apa Bu, jadi amal itu Bu. Kan di depan dia. Lalu di depan. Disuruh-suruh cepat pinternya Bu. Karena serius, pulangnya serius. Fikri kan selalu serius ya. Oke. Terima kasih. Sebelum saya tutup mungkin untuk kenang-kenangan Fikri ya ujian saya persilakan mungkin semuanya bisa foto bareng. Videonya bisa dihidupkan. Untuk foto bareng. Sudah ini semuanya sudah. Almarhum Saifuddin Zuhri. Ya, sama almarhum. Ini kata ada almarhum juga.
arek-arek iku kadang aku ning ngono jenenge profesor barang lho, Pak. Profesor sopo sampe diteling. Iya, itu. Almarhum. Ya opo sih? Oke. Silakan, mungkin sudah Fikri, silakan diambil fotonya. Dia sampun Pak, sudah saya rekam juga dari awal tadi. Saya juga merekam dari awal. Ya, siapa tahu kan jadi kenang-kenangan ujian di masa pandemi. Oke, terima kasih semuanya disampaikan dan karena sudah jam 4, sudah hampir jam 4, dan sekali lagi ucapkan banyak terima kasih kepada seluruh penguji, seluruh audiens yang telah mengikuti acara kita hari ini, dan sekali lagi saya mengucapkan selamat kepada Fikri Haikal. Kita tutup saja acara sidang skripsi dari saudara Fikri Haikal ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya live ya. Suwun, nggih. Semuanya. Makasih Bu Anita. Makasih Bu Ani, makasih Bu Eni, Pak Anton. Sama-sama Ibu. Sama-sama. Bu Eni. Selamat